اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridho ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى حضرة العالم العالم الفاقه الشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Mukarramun kepada segenap jamaah Majlis Ta'lim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak ibunya yang senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu setiap malam Selasa dan malam Jumat. Tiada kata ucap yang paling indah selain kata dan ucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh dan salihah, nikmat rizki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi dan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan manusia itu tidak sama seperti keimanan para malaikat. Iman manusia kadang naik kadang turun. Alhamdulillah manakala kita hadir di majlis di Raudhah di Riyadhil Jannah, majlis-majlis Allah, majlis-majlis Rasulullah, dijamin iman kita dalam posisi keadaan al-a'la, di atas. Iman kita naik karena kita datang hadir di tempat yang dimuliakan Allah ini, tidak saja hanya akan mendapatkan ilmu, namun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap langkah kita diatur oleh niat. Lalu kemudian setiap langkah kita ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlebih-lebih Allah memberikan sebuah ampunan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai Al-Khaliq, sang pencipta yang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhduwa. Jadi barang siapa yang memindahkan kakinya, melangkahkan kakinya dengan nawaitu untuk thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, sebelum melangkahkan kaki kita, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian dosa yang diampuni adalah dosa aimintan bin shaghair, yaitu dosa kecil. Sekalipun dosa kecil, kalau setiap langkah kita untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, fa insyaallah lambat laun dosa yang besar pun akan terkikis habis dengan thalabul ilmi,
daripada Allah mendapatkan ampunan dari yang kecil hingga dapat mengkikis habis dosa yang besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita mengkaji tentang bagaimana disunahkan berwasiat seseorang yang sakit terhadap keluarganya. Babu istihbabi wasiyati ahlil marid. Bab itu, bab ini adalah disunahkan berwasiat bagi orang yang sakit terhadap keluarganya, juga terhadap orang yang berkhidmat, yang membantunya, yang mengurusinya. Bil ihsan ilaihi, dengan apa? Dengan wasiat yang baik terhadap orang yang berkhidmat, juga terhadap keluarganya. Wahtiman wasabri, wahtimanihi wasabri, dan dianjurkan untuk selalu menjadi berwasiat agar keluarga kita dan yang berkhidmat kepada kita, yang marid, yang sakit, itu selalu sabar. Ma yashaqqu min amrihi, daripada sesuatu ujian cobaan yang berat. Jadi yang sakit, kalau kita sakit, berwasiat kepada keluarga, berwasiat kepada pembantu kita, kepada yang berkhidmat kepada kita, yang ngurusin kita. Tapi itu wasiatnya wasiat bil ihsan, yaitu dengan wasiat yang baik. Bukan wasiat kita salah satu di antara yang sakit itu wasiatnya tentang waris. Seperti jangan jual rumah atau tanah di rumah di belakang kita, itu jangan dijual. Ya, itu bukan salah satu wasiat. Jadi wasiat itu bil ihsan, yaitu dengan kebaikan. Jadi wasiatnya harus dengan kebaikan. Wa kadzalika wasiyatu biman qaraba sababu mautihi. Dan demikian juga wasiat kepada orang yang mendekati sebab kematiannya. Jadi penyebab kematiannya sudah mendekati. Orang ini udah mau mati, ini udah dekat. Seperti apa orang yang terkena hukuman bihaddin au qisasin au ghairihi. Jadi orang yang mendekati mati karena had, karena apa? Karena hukuman, au qisasin, atau karena ada hukuman qisas, au ghairihi, atau selain daripada keduanya, yaitu kena hukuman had, rajam, atau qisas. Seumpama kita melaksanakan perzinahan, lalu kemudian dirajam, zinanya zina muhsan, itu dirajam, dapat had. Atau kita membunuh sesama manusia, dibunuh, itu ada hukumannya, yaitu hukuman qisas menurut hukum agama. Ya, kalau di Mekah, di Madinah itu ada masjidnya, masjid qisas namanya. Setiap hari Jumat itu ada aja orang yang dipenggal, dipenggal lehernya karena sesuatu hal pembunuhan. Jika mencuri, yang dipotong ya tangannya. Jika membunuh, dibunuh dengan cara dipenggal. Yang berzina maka dapat hukuman atau had, yang namanya itu adalah rajam, dirajam, dicambuk sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita, manakala kita sudah mendapat hukuman had atau rajam, itu berarti kita sudah mendekati apa? Mendekati kematian. Maka kita harus berwasiat kepada keluarga kita, atau kita akan dikisos, akan dibunuh, dipenggal leher kita oleh seorang pemenggal, petugas pemenggalnya itu. Walaupun secara hukum duniawi ia tidak dihukum, tapi tetap menurut hukum syar'i, menurut hukum agama, yang memenggal itu berdosa. Dan selain daripada itu, au ghairihima, selain daripada keduanya, seperti umpama kita sakitnya sudah sangat keras, yang mendekati kematian kita kurang lebih atau sebulan atau seminggu lagi, ya berwasiatlah kita kepada keluarga kita, juga kepada orang yang berkhidmat kepada kita. Ya. Atau sekira-kiranya kita seumpama dapat kecelakaan, buntung kaki kita dua-duanya, nah, yang sekira-kira bakal kita mati, ukuran mati itu berwasiat.
Waraina fi sahih Muslim an Imran bin Al-Husaini radhiyallahu anhu. Diriwayatkan kepada kami di dalam sahih Muslim dari Imran bin Husain, bukan Husain tapi Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Anna amra'ata min Juhaina, jadi telah bercerita daripada Juhaina, yaitu orang satu kampung. Atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla binaz zina. Sedangkan keadaannya wanita itu adalah dalam keadaan hamil, bunting. Ya. Hamilnya karena apa? Minaz zina, daripada perbuatan zina. Kemudian Rasulullah berbicara kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awsattu hadd, aku sudah melakukan perbuatan zina hingga aku hamil, maka aku ada hukuman, aku mendapatkan had, mendapatkan hukuman. Faqimu alayya, maka laksanakanlah ya Rasulullah, katanya. Hukumlah aku, kata siapa? Kata siapa tadi? Si perempuan yang hamil, min Juhaina, daripada Juhaina. Ya. Itu dia menyerahkan diri, mengakui bahwa aku telah melakukan perzinahan hingga aku hamil. Maka aku ada hak untuk dihad, ada hak untuk dihukum. Maka laksanakanlah ya Rasulullah. Kenapa? Kalau orang yang mengakui langsung tanpa harus saksi, boleh dihad, boleh dihukum. Tapi kenapa ini si Junaina, dari si Junaina ini, perempuan yang hamil ini, tidak langsung dirajam sama Rasul? Karena dalam keadaan hamil. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipanggillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Waliullah, yaitu walinya, bapaknya, kakeknya, pamannya. Kalau nggak ada bapaknya, yang dipanggil ya kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, ya dari pamannya, yang dari darah sebapak. Dipanggil walinya sama Rasulullah. Lalu kemudian ahsin ilaiha, kata Rasulullah, wahai wali daripada si wanita yang hamil tanpa nikah, yaitu dari hasil perbuatan zina, ahsin ilaiha, kau bawa itu anak yang hamil, anakmu, lalu kau urus dengan baik sampai anak yang ada dalam kandungan itu sehat, sampai lahir dalam keadaan sehat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak mau sembarangan menghukum umatnya, walaupun ketika ia mengakui bahwa dirinya melakukan perzinahan, menghasilkan sebuah anak yang dikandung di dalam perutnya, Rasulullah tidak hukum, tidak langsung dihukum, melainkan Rasulullah mengundang walinya, yaitu orang tuanya yang bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk ahsin ilaiha, untuk diurus sampai anaknya lahir. Karena anak mah nggak punya dosa nih. Anak yang ada dalam kandungan ibunya, yang dilakukan, dihasilkan daripada hasil perzinahan, itu tidak berdosa. Padahal Allah sudah menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dekatnya aja nggak boleh, apalagi zinahnya, karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya. Namun dalam hal ini Rasulullah tidak menghad itu perempuan yang hamil tanpa nikah, karena Rasulullah tahu kalau di dalam kandungan itu ada sosok makhluk Allah yang masih suci, yang masih sempurna, yang tidak boleh terbunuh. Maka suruh diurusin, karena anak mah yang hasil dari kandungan zina itu tetap suci,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan dari perut kandungan ibunya, baik itu hasil perzinahan ataupun anak itu yang terkandung dan dilahirkan dari seorang ibu yang kafir, ya, yang Yahudi, tetap itu anak masih dalam keadaan suci. Maka nggak boleh langsung dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha wadu'at fa'tini biha. Maka apabila sudah melahirkan, sudah bersih dari nifas, lalu kata Rasulullah, kau bawa kembali anakmu ke hadapanku, yaitu yang hamil itu. Untuk apa? Untuk melaksanakan proses had atau proses hukum. Fa'ala, kemudian si walinya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Fa'amara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasyuddat 'alaiha. Kata Nabi memerintahkan kepada walinya, ikat anakmu pakaiannya yang bersih, lalu kau ikat yang keras, yang kuat. Fasyaddat 'alaiha, ikat yang kuat. Alaiha siyabuha, dan pakaikan bajunya yang bagus gitu. Jadi diikat tuh anaknya sama bapaknya, pakai baju yang bagus dalam keadaan suci, sudah bersih, sudah nipas. Summa amara biha, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada bapaknya itu untuk memakaikan baju yang bagus, diikat, lalu kemudian farajamat Rasulullah, merajam itu wanita yang hamil, wanita yang sudah melahirkan, lalu kemudian sampai mati dirajam, disiksa, dihukum sampai mati. Summa shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah menyolatkan si mayit itu. Walhasil si mayit itu terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajabat lahun jannah, wajib dia masuk surga. Kalau orang sekarang nggak ada yang berani seperti itu datang ke Rasulullah ketika melakukan perzinahan, hampir nggak berani datang, malah yang ada diumpetin. Maka terjadilah banyak di antara keluarga kita yang lengah terhadap anak-anaknya, hingga anak kita tidak terkendali dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yaquluhu man bihi sub'u au huma au ghairuhuma minal auja'i. Bermula ini bab sesuatu yang diucapkan oleh orang yang sudah, itu apa sudah? Itu orang yang pusing kepalanya, puyeng, ya, 7 keliling, au huma atau hama, atau orang yang panas badannya, meriang, panas dingin, au ghairuhuma, atau selain daripada keduanya, minal aujati, daripada segala macam penyakit. Jadi di sini ada doa, ada ucapan doa bagi orang yang pusing kepalanya, yang puyeng, yang meriang, panas dingin, dan berbagai macam penyakit. Ada doa. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yu'allimuhum minal auja'i kullaha. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat-sahabatnya, minal humma, daripada penyakit panas dingin, meriang, sakit kepala, ya, panas dingin, keringat dingin. Rasulullah mengajarkan doa-doanya. Apa doanya yang dibaca? Anayaqul
itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, na'udzu billahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Itu doanya tuh. Kalau kita lagi sudaun, puyeng kepala kita, atau huma, panas dingin, atau penyakit yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya yaitu mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Berlindung dari apa? Min syarri, daripada kejelekan atau kejahatan, irqin na'ar, yaitu daripada keringat yang gobios, yang panas dingin, keringat dingin ya. Daripada kejahatan angin malam, angin duduk ya. Keringat malam, keringat dingin ya. Kita mohon perlindungan. Wa min syarri harrin nar, dan berlindung kepada Allah daripada kejahatan panasnya api itu. Jadi kalau kita lagi puyeng nih ya, dikerokin boleh sebagai syarat, minum obat boleh, tapi diawali dengan doa. Doanya gampang, mudah dihafal, hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Berlindung daripada min syarri irqin na'arin, yaitu daripada kejahatan keringat panas dingin ya kan. Kemudian min syarri harrin nar, dan berlindung dari panasnya api. Tahu sendiri kalau kita lagi panas dingin, kaki cekot, kepala cekot, bacanya doa itu ya. Kata Rasulullah, bacalah doa itu ketika kita mengalami berbagai macam penyakit, walaupun penyakit itu komplikasi katanya. Ada puyeng, ada sakit perut, ada gula, diabetes, stroke, asam urat, terus kemudian ulu hati itu, lambung. Baca doa itu ya. Bagi yang sakit lambung, baca doa nih, Bismillahirrahmanirrahim, na'udzu billahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar wa min syarri harrin nar. Itu doanya tuh, ibu-ibu dengar tuh. Kalau yang masih melek yang di rumah, hafalin tuh. Wa yanbaghi an yaqra'a ala nafsihi al-Fatihah, dan seyogianya orang yang terkena penyakit puyeng, panas dingin, stroke ya, terus kemudian diabetes, lambung dan lain sebagainya, itu seyogianya membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Seumpama kita sakit, ya Allah ini lambungku sakit, gak pernah sembuh-sembuh, ya Allah aku mohon disembuhkan dengan sebab wasilah aku membaca Fatihah untuk diri sendiri. Al-Fatihah, baca Fatihah. Habis baca Fatihah dengan syarat, dengan syariat, obatin tuh dengan obat dari dokter, dari kiai, dari ustadz, disembur biar kita sembuh, dari nenek-nenek yang tukang sembur minta. Tapi jangan lupa Fatihah dan doa Bismillahirrahmanirrahim, na'udzu billahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Doa tuh. Tapi Fatihah dulu. Selain daripada kita membaca umpama kita nengok orang, baca Fatihah buat orang itu, baca dulu Fatihah buat kita. Taruhlah Fatihah itu buat apa? Buat tameng diri kita. Kalau namanya yang sakit itu kena jin, kena tenung. Jadi baca dulu dah Fatihah. Ya kadang ada orang yang habis ngerokin, habis ngurut, habis ngobatin aja, tiba-tiba dia masuk angin. Atau kadang dia sakit, terserang apa? Terserang jin. Maka wajib itu, kalau bisa dibuat wajib bagi diri kita untuk selalu kirim Fatihah untuk diri pribadi. Setelah Fatihah kita baca biasa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Wal muawwidhataini, dan baca setelah qul itu surat yang kedua yang selanjutnya.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Baca lagi, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil annas. Jadi caranya Fatihah buat kita, kemudian ya Allah aku kirimkan Fatihah ini untuk yang sakit, lalu kemudian baca apa tuh? Baca tuh namanya Qulhu al-Falaq an-Nas, baru baca doa. Bismillahil kabir, na'udzubillahil azim, wa min syarri harrin wa min syarri wa min syarri irqin na'arin wa min syarri harin nar. Itu baca doanya. Jadi Fatihah dulu, Qulhu al-Falaq an-Nas. Jangan lupa baca doanya, baca sholawat dulu. Diakhiri juga dengan sholawat gitu. Setelah dibaca tuh ya, dari Fatihah, dari Qulhu al-Falaq an-Nas, lalu kemudian doa baca Bismillahirrahmanirrahim ila akhiri sampai akhir. Wayang fusufi yadai, ditiupin tuh ke tangan kita, kedua tangan kita tiupin tuh Fatihahnya, Qulhunya, al-Falaqnya, Anasnya, doanya yang diawali dengan sholawat, tiupin ke tangan kita, ya, ditiup. Nah, supaya apa? Supaya setelah ditiup itu baru ditempelkan ke yang sakit. Kalau yang sakit kepala, tempelin kepala. Kalau yang sakit lambung, ke lambung sini. Awas kalau Ustaz Agus, kalau perempuan ke lambung jangan ke sini larinya, tetap di lambung, tak salah pegang lagi garabahnya. Jadi ditiupin kedua tangan. Kama sabaka bayan, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Wa ayyad'u'a bi du'ail karbil ladzi qadamnahu. Jadi kita juga dianjurkan berdoa untuk semua perkara bisa terangkat. Ya. Semua perkara bisa terangkat, sakit bisa diangkat penyakitnya oleh Allah, masalah yang sulit bisa menjadi mudah. Apapun resiko kehidupan min umurid dunia wal akhirah, seyogyanya kita berdoa karbi, yaitu untuk mengangkat semua apa yang ada permasalahan di diri kita, baik penyakit maupun masalah pribadi. Ya, itu sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kira-kira kita nggak hafal, ditulis atau ngajinya direkam, di rumah dihafalin. Doanya bagaimana tahu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Hafal enggak tuh? Coba kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pusing. Pusing itu banyak, pusing gak punya duit, pusing karena memang penyakit biasa, angin dan lain sebagainya. Doa lambung, sakit hati karena dengki mulu sama orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bismillahil kabir. Na'udzu billahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar wa min syarri harrin nar. Jangan lupa kita selalu kirim Fatihah buat diri kita. Habis sholat kirim dulu Fatihah kita. Biar apa? Biar kita punya tameng daripada segala kesyirikan bangsa-bangsa yang kasar maupun bangsa-bangsa yang halus. Intinya supaya kita terhindar daripada penyakit dan semua masalah kehidupan di dunia, min umurid dunia wal akhirah. Jam berapa itu? Jam 11. Ya udah, segini aja. Minggu depan kita lanjutin, bahwa pada intinya kesimpulannya
bahwa kalau kita dalam keadaan sakit, ya, kalau memang dirasa-rasa kita ini sakitnya sudah mendekati ajal kita, ya, maka berwasiatlah kita kepada keluarga dengan wasiat yang baik, berwasiat kepada saudara-saudara kita yang memang turut serta membantu kita mengurusi dalam keadaan sakit, dengan apa? Dengan wasiat yang baik, dengan ucapan yang baik, ya. Lalu kemudian kita berwasiat kalau kita seumpama dapat hukuman dari hukum negara, seumpama ya, kita membunuh orang, terus kena hukumannya harus dibunuh juga, kena hukuman mati, berarti kita secara hukum negara pasti dimatiin, maka kita berwasiat. Atau kalau kita melakukan pelanggaran akhirat agama, perzinahan, taruhlah kita sampai hamil, lalu kemudian kita bakal dirajam, bakal mati, sebelum dirajam kita sudah berwasiat. Diawali dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berwasiat kepada keluarga dan orang yang berkhidmat kepada kita. Lalu kemudian manakala kita sakit, manakala kita puyeng apapun bentuk penyakitnya, dianjurkan kita untuk selalu berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan disertai dengan doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Min syarri, daripada kejahatan, irqin na'arin, dari apa? Keringat dingin yang yang banyak, keringat dingin yang membuat badan kita lemah. Wa min syarri harrin nar, dan daripada kejahatan panasnya api. Itu doanya, tapi doanya diawali dengan sholawat, karena doa tanpa diawali dan diakhiri dengan sholawat akan selalu terhijab. Doa seberat apapun, masalah seberat apapun, manakala ketika kita berdoa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, itu maka pintu langit, pintu ijabah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita udah tahu doanya, jangan pelit. Untuk apa? Sama, itu juga nilainya ibadah. Kalau kita udah tahu doa ini, ada saudara kita lagi pusing, doain. Habis doa, udah didoain minum bodrek. Karena ada orang yang gak didoain minum bodrek, puyeng terus sampai modal. Ada diobatin tapi puyengnya nggak hilang. Maka syariat yang paling utama adalah doa daripada risalah atau ya sunnah yang dilakukan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga yang namanya obat, yang memang obat itu sudah dibuat oleh ahli-ahlinya ilmiah kedokteran. Tapi kita jangan yakin juga dengan obat. Kalau kita yakin dengan obat, kita berarti apa tuh? Musyrik. Harus diawali dengan Bismillah, Fatihah, sholawat, doa. Dan kalau sembuh, alhamdulillah, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilahnya minum obat ini aku jadi sembuh. Jangan gua kalau nggak minum bodrek nggak bakal sembuh. Ada juga gua kalau minum bodrek ini pasti sembuh, tapi nggak ngomong, nggak ngucapin sang Al-Khaliq. Maka harus diucapin lebih awal tuh. Ya, kalau bukan karena Allah aku minum bodrek ini nggak bakal sembuh, tapi alhamdulillah karena Allah lah aku minum obat ini jadi penyakitku sembuh. Jangan ditinggalin Allah mah hingga tidak menjadi musyrik. Mudah-mudahan kita terhindar, keluarga kita terhindar daripada hukum-hukum yang tidak dikehendaki oleh manusia fitin wa dunya wal akhirah. Dan moga-moga kita selalu diberikan kesehatan, jangan diberikan kesakitan yang sangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun
sakit itu adalah sebuah ampunan. Hidup adalah ujian, sakit adalah sebuah ampunan. Dalam sakit itu insya Allah kita banyak ingat Allah, banyak istighfar dan berselawat, maka diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.